Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baiklah siswa-siswa sekalian, kita memulai pembelajaran kita dan hari ini kita masuk dalam materi bab keempat, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Bacaan Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. A. Mengenal berbagai pelayanan gereja. Di sini ada 5. Yang pertama, martiria atau kesaksian, kerugma, pewartaan, diakonia, pelayanan, koinonia, persekutuan, liturgia atau peribadahan, dan tata ibadah. Berikut adalah contoh pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Yang pertama, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Koinonia, Kebun Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Gereja Kristen Indonesia GKI membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember tahun 2004. Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Papua, Pendeta Albert Yoku, STH, mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa. Gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat, Dewa Gereja-gereja sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang oleh penyakit HIV. Wujud pelayanan gereja memiliki ciri khas yang membedakan gereja dari pelayanan yang bersifat duniawi. Ini merupakan nilai teologis yang sangat penting. Adapun ciri khas tersebut adalah: 1. Pelayanan gereja bersifat nirbala, tidak mencari keuntungan tertentu, sebab bukanlah gereja dibentuk oleh Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan gereja mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus sebagai teladan yang telah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, pelayanan gereja tidak bersifat individual tetapi kolektif. Pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus imperatif, sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri. Bertolak dari ciri khas di atas, maka pelayanan yang diperlakukan oleh gereja setiap kali terus mengalami revitalisasi agar perhatian gereja tidak memudar dan kehilangan orientasi. B. Gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya di dunia dan kembali ke surga, ia di sini Yesus memberitakan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para murid dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Menjadi murid Kristus berarti menjadi orang Kristen. Namun seringkali orang keliru memahami bahwa menjadi Kristus berarti hanya sebatas dibaptis atau pergi ke gereja saja. Para misionaris dalam pengabaran Injil di Indonesia pada masa lampau hanya mengajarkan 3 hal, yaitu 2 Bapa kami, pengakuan iman rasuli, dan dasatita. Semua itu belum mencerminkan ajaran Tuhan Yesus, tetapi hanya ritual saja karena belum mempraktekkan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. C. Gereja yang melayani. Sejak awal pertama terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana telah mengangkat 7 diaken untuk pelayan meja, yaitu Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor,
Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka ini ditugaskan untuk melayani para janda yang terabaikan. Dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Para rasul tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itulah gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dari kelompok Helenis. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, gereja yang bersaksi. Bersaksi artinya memberitakan informasi atau berita atau kabar baik tentang hal-hal yang pernah didengar dari ajaran Tuhan Yesus. Beberapa ciri kesaksian gereja adalah bersikap sebagai murid yang mau terus-menerus diajar. Yang kedua, bersifat dialogis. Yang ketiga, mampu menembus perbedaan. Yang keempat, memiliki sifat memberdayakan pihak lain. Yang kelima, kesaksian gereja biasanya tentang kasih Allah di dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kesaksian diterjemahkan menjadi kata marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syahada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 20, di sini Stefanus sebagai contoh orang Kristen yang pertama mati martir. Yang berikutnya, pelayanan sosial dan tantangannya. Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak semua orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Ketika Martin Luther berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih, dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya dia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Selama orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih, maka orang-orang kulit putih dapat memperlakukan mereka dengan semau-mau mereka. Mereka dapat diberi upah yang sangat rendah, sementara pada saat yang sama mereka tidak memperoleh jaminan sosial yang menjadi hak-hak mereka. Ada 3 tantangan yang dihadapi gereja. Tantangan eksternal ini dari luar, yaitu isu radikalisme seperti propaganda, terorisme, dan berbagai gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tega bertindak ekstrim dan menyudutkan setiap gereja. Yang kedua, tantangan internal. Ini terjadi perpecahan gereja dari dalam, yaitu perpecahan gereja karena masalah penafsiran, uang, atau individu. Yang ketiga, tantangan individualisme, yaitu karena perkembangan peradaban atau kebudayaan. Contohnya, HP di atas segala-galanya. Demikian penjelasan materi bab 4. Tuhan Yesus memberkati.